Alhamdulillah. Nah, ibu yang belakang itu baru 8 bulan. Ibu sekolah tirinya oke, ibu yang sebelahnya tahun baik. Jadi ada yang baru sebulan, ada yang sudah 2 tahun, 2 tahun lebih. Kalau kecil lah tahu, ya nggak pernah kami cerita. Jadi itu untuk bapak ibu, ya, ya. Jadi bapak ibu, karena ada yang baru, ada yang lama, latar belakang di kependidikan juga akan mengaitkan dengan kinerja kita di sekolah. Mungkin dari tarbiyah semuanya atau dari titik kan misalnya mereka di situ diajar teori bagaimana berhadapan dengan siswa di kelas. Saudara Ibu ya, apa saja jadi yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya di kelas? Bukan mengajar saja, pekerjaan. Kalau mengajar itu di dalam kelas, itu pekerjaannya. Ada pekerjaan pokok, ada tambahan. Ya? Nah, itu ya. Jadi tugas pokok memang menurut regulasi terbaru ini kalau Bapak Ibu guru yang mengajar, mendidik, mengevaluasi, memberi penilaian. Mengajar, mendidik, mengevaluasi dan memberi penilaian. Yang memberi penilaian itu yang masuk adalah membuat laporan, rapor, gitu. Nah itu. Nah di dalam pekerjaan tersebut ada administrasi yang perlu disiapkan. Contoh Bapak Ibu ya tadi makinya hilang instrumen itu, banyak instrumen. Dan instrumen seadanya.
Maaf sebentar ya, apa saja yang perlu disiapkan nanti. Itu bentuknya memang tidak ada PC, tapi bisa dibantu ya, ya. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini khusus ini ditujukan kepada ibu-ibu guru kelas, guru atau guru tambahan. Jadi ini instrumen supervisi administrasi pembelajaran. Kalau di atas ini tujuannya, ya, nama sekolah, madrasah, nama guru. Nah, kalau tidak ada pakai golongan, tak perlu ada mata pelajaran, belajar tetap. Jadi seorang guru, apakah dia guru banyak mata pelajaran maupun guru satu mata pelajaran, guru banyak mata pelajaran itu masuk guru kelas kan? Guru kelas kan banyak mata pelajaran dia punya. Dia wajib membuat kalender pendidikan. Nah, itu kalender pendidikan. Nah, itu ya. Jadi ini nanti setelah dibuat, ini untuk kepala sekolah menilai, itulah penilaian. Jadi Bapak Ibu wajib membuat kalender pendidikan. Dari mana dapat kalender pendidikan ini? Kalender itu nanti dari pendidikan skala menengah. Tapi ini SD kan, cuma ada tambahan muatan mata pelajaran namanya, ciri-ciri. Nah, dari dinas nanti, dari dinas baru kita susun kalender sekolah kita. Ini wajib ada kalender pendidikan sekolah, kalender pendidikan kita. Sudah tuh program tahunan. Lakukan kue, nah lego ada buat nih, belum. Nanti tidak apa-apa, nanti akan kita pelajari sama satu kepala sekolah itu Pak ya. Nah itu perlu, ini kan masuk ke materi esensialnya, tentu kita ajar dulu pada manfaatnya. Tapi ini wajib, ini berdasarkan peraturan baru punya instrumen administrasi. Nah, program tahunan, kemudian program semester. Ibu-ibu tak perlu apa catat ya. Nanti nama-nama komponen ada ini saya share kepada sekolah. Aman dulu ya. Buat FPP buat FPP mudah nanti saya ajar tekniknya. Tak begitu jangan ditetapi satu kata kunci. Ada sedikit IT. Jadi kita menggunakan ini. Jadi dengan risau-risau. Apalagi mesti ngomong Pak. Mana materinya? Apa materi lengkap di Wikipedia? Lengkap. Yang penting kita tahu dulu apa yang harus disiapkan oleh seorang guru. Artinya kalender pendidikan, program mulai dari kalender pendidikan, program tahunan, program semester. Nah ini asesmen ini itu diambil dari bahasa istilah asing. Bahasa Inggris sebenarnya ini adalah uji coba, ya, ujian. Jadi ini ada tidak ini melaksanakan ini? Setiap awal tahun namanya asesmen diagnosis non connected, asesmen diagnosis connected, asesmen ya sudah itu pelaporan. Jadi kalau belum ada, ini ada Pak, mudah Pak nanti Pak. Kalau ada tahunnya apa bahan, tinggal nanti kepala sekolah membuka belajar di PMM. Tadi saya buka, nggak bisa. Di situ ada semua, tapi rasa-rasa. Tinggal kita aja. Belajar tanpa berhenti. Terus belajar. Jadi sebenarnya ini ada semua di situ, sesuaikan dengan lingkungan sekolah. Ya. Kemudian untuk pelaporan sudah itu memanfaatkan hasil asesmen diagnosis itu. Ini semua guru nanti kepala sekolah punya minta tuntutan, tagihannya. Banyak kok asesmen itu. Itu ya. Tapi sebelum itu kita pahami dulu, kita pelajari. Kalau udah ada pilih, ini asesmen itu. Ada empat macam ya. Kemudian ini alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan ini, kalau dulu Pak Yasmi apa namanya? Silabus. Dulu silabus namanya.
Jadi jangan risau, aku diatur dulu silabus, ya. Nanti kita ada contohnya. Modul ajar. Kalau dulu namanya sejarah modul ajar ini dulu namanya tadi tahun 90-an saya mulai ngajar tahun 93 itu namanya satuan pelajaran. Kalau tak siap itu, kepala sekolah saya tak boleh kau masuk. Siapkan dulu. Itu di atas meja setiap kali masuk. Berapa mata pelajaran dulu? Tak boleh kau tak masuk karena kita mau bekerja ngajar anak itu kan sifatnya manusia. Sekali kata-kata yang salah disampaikan, dia akan ingat yang salah katanya. Tanpa persiapan perencanaan yang matang, jangan masuk juga. Itu dulu tahun 1993. Itu dulu saya mulai mengajar, masih baru diangkat. Tapi kalau kami waktu sekolah dulu ada sama bapak ibu mungkin tamat dari FK atau kuliah, dan dia tidak ketemu itu. Cuma kepala sekolah jangan kaku, apapun yang dibuat yang namanya perencanaan, dia jangan terlalu penting, ada nanti rumusannya. Ada rumusannya, dasar-dasar untuk membuat modulnya. Ya. Sudah itu bahan ajar, buku guru, buku siswa. Itu paling tidak dalam kelas itu, ya kalau kita mengajar matematika belum lengkap sarananya, satu pun cukup. Jangan tidak ada. Kurikulum harus ada, ya satu cukup. Tapi sebaiknya satu siswa satu, kan gitu. Adalah guru. Kalau guru sebaiknya lebih dari satu. Karena banyak perbandingan. Contoh matematika, lebih dari satu. Ini yang perlu diingat ya. Kemudian jadwal pelajaran, grafik semuanya pokok. Ini pasti buat Pak ya. Nah, ini kemudian asesmen formatif dan sumatif. Ya, ujian formatif dan sumatif. Pasti dah buat, ya ujian dah buat. Kalau ujian dah buat, Bapak Ibu ini nomor 9 wajib membuat daftar nilainya. Jangan dong menyodorkan rapor sambil dengan kepala sekolah tanda tangan rapornya. Mana daftar nilainya? Jadi prosedur itu wajib dilaksanakan supaya ada bukti autentik. Buktinya untuk apa? Nanti ada suatu saat anak sekolahnya tamat, lah kena banjir dulu rumahnya, habis rapor, habis rapor, kena banjir. Tapi nanti dia masuk polisi, masuk tentara, minta bukti rapor dulu, minta. Kalau tidak ada bukti autentik, nanti kepala sekolah merekayasa. Pak ya? Itu ya, merekayasa. Jadi ini penting daftar nilai hasil ini, hasil asesmen. Ya. Kemudian jurnal mengajar. Jurnal ini telah buat rasanya. Batasan mengajar itu hari ini jam sekian ada buat, saya yakin namanya sama ini beda. Ya. Kemudian ini presensi peserta didik, ya. Ini. Jadi semua adik-adik ini tugas umum. Kalau tak paham, itu tanyalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini dia tak mengerjakan, tapi dia harus paham. Tidak paham banyak, paham sedikit. Itu ya, Pak Dasmi ya, ini instruktur kita gitu. Paham banyak, paham, tapi dia paham. Ya, nah, ini adalah semua ATM itu berdasar aturan wajib dibuat semua guru di Republik Indonesia. Ini adalah di Tuhan Pak ya, di Republik Indonesia. Jadi ini memang Pak Kesek ada contohnya juga, kalau lengkapnya kan dia Pak
capsek yang memberi nilai setiap guru dan ini namanya penilaian supervisi ada. Ya. Cuma ibu guru kelas harus sama-sama nanti diskusi dengan capseknya. Ini tahun ajaran baru ada perubahan apa saja. Tentu akan dibuat ulang, jangan 3 hari setelah masuk ke ajaran baru adegannya harus selesai semuanya. Nanti stres pula ibu menyiapkan segini banyak kan. Nah ini program tahunan sebenarnya tak susah. Kalau ibu tetap aja di kelas yang sama, jika belum ada perubahan kurikulum, tinggal mengubah tahunnya saja. Itu namanya revisi program tahunan. Ya, program tahunan. Nah, yang terbaru ini kalau kurikulum 2013 tidak ada asesmen diagnosis. Tetapi kurikulum merdeka ada. Tujuannya apa? Seorang guru harus bisa melayani bagaimana karakter siswa belajar. Ya, tujuannya itu. Tidak ada lain. Tidak bisa disamakan ya antara sebagai contoh Ani dengan Baru. Kalau Ani hobinya hanya menilai kita dah paham dia. Kalau Baru tidak, dia harus melaksanakan kegiatan praktek ya, baru dia mau paham. Nah itulah yang harus di asesmen. Nah kalau dulu tidak itu saya waktu mengajar. Setelah saya mulai diangkat, ini cerita pengalaman sedikit dengan Ibu ya. Sebagai pengalaman sedikit, saya mulai diangkat tahun 1994 mulai bekerja. Itu diangkat di daerah terpencil waktu itu, di daerah yang sulit, tidak seperti saat ini lagi. Semua ditulis tangan. Sekolah menyediakan satu buku double folio. Nah ini buku double folio untuk membuat RPP. Ini buku pelajaran untuk kamu pelajari besok akan ngajar apa, ya. Itu yang saya laksanakan. Nah, tak berapa tahun, sekitar tahun 4 tahun, pindah ke Pasi itu. Sedikitlah ada perubahan, lebih mudah. Tahun 2006 ada perubahan kurikulum. Ikut pula tim pengembangan perubahan kurikulum di kabupaten. Jadi perubahan itu telah dari satuan pelajaran menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Sampai tahun 2013 perubahan kurikulum pula 2013 tadi. Tematik dengan ya Bapak Ibu. Nah kalau Ibu kan baru 2020, 2022, 2020 sampai 2020. Nah, itu perubahan. Nah, dulu tidak disuruh asesmen. Yang penting ini ada buku. Nah, ini materi. Nah, ajarkan sesuai dengan materi. Nah, di bawah praktek. Satu kelas itu buat praktek saja dulu. Cuma SD tak ada labor, tidak ada labor. Alat kita buat sendiri. Dulu dikasih setiap SD dulu kit IPA. Iya baca sih ya. Lengkap dengan buku petunjuk ini. Maka saya sangat hobi mengajar IPA dulu. Kalau saat ini ada perubahan IPAS. Nah, ini perubahan IPAS Pak. IPA digabung dengan IPS. IPAS kenapa ya? IPA digabung. Materinya jadi perkecil. Jadi kalau untuk saat ini yang terbaru ini Bapak Ibu yang tanya dengan saya. Materi kelas OP minggu ketiga bulan Juli apa Pak? Ini sudah dapat jawabnya. Ya materi pas tuh, karena tidak apa lagi karena ada perubahan. Kalau kurikulum lama, kurikulum 2006 sampai 2013 itu kelas 4 sampai kelas 6, insya Allah Bu, kalau ditanya tentang organ tubuh manusia itu kelas 4. Bagaimana cara mengajarnya mulai dari telinga dan sebelah paha. Itu saya praktekkan dengan anak. Bagaimana menguji telinga. Itu benar-benar bisa menangkap dia. Sedangkan
harus tahu itu. Nah, ingat saya itu. Tapi kalau pasal ini namanya perubahan. Nah, kenapa perubahan kurikulum di negeri kita? Ya. Nah, jadi terkait dengan ini, Bapak Ibu, nah, kira-kira apa yang sudah dibuat dari seluruh ADM untuk guru? Yang ada kalender pendidikan saya yakin ada. Ada belum? Nah, kalau belum nanti diskusi kepala sekolah dengan Pak diskusinya ya, bantu ya, kita bantu. Ya, jangan diam kalau tak ada. Nah, karena kalender pendidikan kabupaten sudah turun itu 2 hari setelah masuk sekolah. Nah, 2 hari setelah masuk sekolah itu kalender pendidikan dan dikirim dari share itu. Ya. Ya, jadi kalender pendidikan ini bukan tanpa dari kabupaten langsung dipakai, alena atau tidak dianalisis hari belajarnya. Ya. Analisa hari belajar berapa hari dalam bulan Juli. Ya. Kan satu libur. Jangan masukkan itunya. Paham dulu. Jadi kita tidak mendalam ini, tapi kata Pak Kepsek kemarin Pak yang memperdalam itu RPP. Jadi RPP itu sama dengan modul ajar kalau ini kurikulum 2, kurikulum merdeka. Modul ajar. Jadi itu. Jadi kira semua ada yang ini belum lengkap lah katakan itu, tapi untuk saat ini saya yakin sudah ada jadwal pelajaran. Ya. Jadwal pelajaran. Buku tambahan aja dah ada. Kan gitu. Kan tinggal checklistnya sampai nanti oleh kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan memverifikasi belum siap. Awak lengkapi. Ajukan dengan ketua yayasan. Ya Pak ya. Jadi ini untuk apa? Bapak Ibu, bekal. Kalau kita ke ladang kebun sawit dan padi, bawa campur, bawa sapi, bawa pisang. Nah, kalau kita mengajar, inilah bekal. Ya. Nah, itu. Jadi kalau belum ada yang sudah saya sangat yakin adalah jadwal pelajaran, ya jurnal, ya. Jadi yang sudah ada itu aman, yang belum ada nanti kita siapkan. Baik, sekarang kita kembali cara membuat merancang pembelajaran menyusun ATP dan ATP. Itunya. Jadi tujuan belajar kita hari ini itu yang paling penting, Ibu, hari ini memahami bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, ya, dari TP. Ini, ya. Ini. Jadi semoga hari ini bisa paham itu dulu, ya. Sudah kita itu, ya, Bapak ya. Jadi kalau nggak paham, ya bisa. Yang penting Bapak Ibu sudah ada CP-nya, tinggal nanti ketik materinya apa, ada semua di Google. Ubah sesuaikan saja di sini. Tapi harus tahu, cuma mungkin di situ tidak lengkap, Pak. Tidak lengkap. Untuk melengkapi di sini ya. Baik, kita satu-satu. Mulai dari sini ya. Oke.
Bapak Ibu, tujuan mempelajari ini ya, kita mau ketemu lain apa? Nambah. Jadi hari ini kita mengkaji kurikulum merdeka. Walaupun sebagian sekolah masih ada menggunakan kurikulum K13 atau K13 ya. Cuma alhamdulillah di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka semuanya. Dari kurikulum itu kita tetap mengacu kepada ini tujuan pendidikan nasional ya. Dari tujuan itu ada profil pelajar Pancasila. Itu kira-kira dah mulai dianalisis apa yang akan dibuatnya sekolah kan. Sudah itu standar nasional, standar kompetensi lulusan. Nah di sini ada terbagi 3, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, ini semua terkait dengan harus dipahami dulu. Kemudian di bawahnya baru struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Oke. Nah, ini fleksibel. Nah, untuk memahami kaitan ini ya, yaitu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran dalam kurikulum operasional kita ya. Mari kita pahami dulu ya desain ini. Nah, ini kurikulum ya. Nanti di kurikulum ini ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran ya, kurikulum operasional ya. Terus modul ajar ya, modul ajar tadi, modul ajar sama dengan FPP. Ini adalah untuk melengkapi sebuah dokumen kurikulum ya. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya gitu Pak. Jadi ya, masih sama dengan yang dulu ya. Nah, dokumen 1 itu berisi dasar-dasar ilmu filosofi ya, CP-nya. Nah, lengkap dari kelas yang ada di sekolah. Nah, nanti dokumen 2 itu adalah alur pembelajaran atau bahasa dulu modul ya. Kemudian dokumen 3 modul ajar. Nah, untuk kurikulum merdeka. Kalau kurikulum 2013 namanya RPP. Itu dilengkapi masing-masing kelas hanya 1 CP atau 1 KD di kurikulum 2013 ya. Jadi begitu banyak untuk melengkapi. Itu penting karena sekolah penting ada kurikulum. Tapi untuk dapat menyelesaikan secara sempurna, ibu-ibu semua terlibat. Terlibat membuat kurikulum ya. Kurikulum itu adalah aturan yang berlaku di satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu sangat penting ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, baik, untuk lebih fokus ini mari kita pelajari. Ini aktivitas belajar. Itu tadi dari gambaran awal tadi, asesmen tadi ya. Setelah di asesmen diagnosis untuk awalnya, nanti setelah di asesmen diagnosis baru dibuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Sudah itu tujuan pembelajaran itu dibuat asesmen lagi, baru aktivitas. Nah, pendekatan ini memang untuk mengetahui karakter siswa dalam memahami bagaimana dia cara belajar yang mudah bagi yang diinginkan. Ini yang dituntut oleh Mas Nadiem Makarim kita. Jadi melayani memang sungguh-sungguh guru. Nah, melayani perubahan baru ini.
Jadi kalau berbalik kepada saya dulu mengajar tidak ini. Yang penting ada materi, misalnya memahami, siswa wajib memahami bagaimana sifat pembiasan cahaya. Suatu kelas itu saya bawa praktek. Buat RPP-nya bawa praktek. Nah, praktek itu bermacam-macam. Ada pakai lampu buatan, lampu senter buatan, ada langsung sinar matahari seluruhnya. Jadi kalau ini tidak gitu. Ada yang memang siswa itu paham dengan yang kita jelaskan. Nah, jadi sebagai kelompok itu harapannya. Tetapi kalau mudah sedikit rasanya tak logis. Jadi yang penting kuncinya atau intinya, ibu-ibu mengajar, harapannya siswa paham lah tentang materi. Itu yang intinya. Ada dokumen ADM-nya. Nah, saya mengajarkan kali ini, ya, misalnya kalau matematika kelas 1 dia hanya menulis 5 angka pada awal masuk tahun ajaran baru. 5 angka 3 minggu pertama. Apa itu perencanaannya? Bagaimana caranya? Menulis 5 angka itu 3 minggu pertama. Yang dibuat bagaimana kerja ibu? Itulah namanya modul aja. Ya, nah memahami itu baik terang. Nah, dari analogi sini, ya, analogi pembelajaran itu tadi saya sebut memahami semuanya. Ini sebagai contoh melakukan sebuah ekspedisi pelajaran, ya. Jadi ini sebagai contoh ya, bagaimana kita mengajar siswa itu untuk memahami suatu makanan yang ada di lingkungan kita. Ini contohnya. Jadi ibu meramu pelajaran itu juga. Diberi waktu belajar pada siswa, diberi waktu. Ya. Jadi untuk unsur pembelajaran terpadu yang diharapkan Menteri Nadiem, kita bisa tidak langsung memaksa siswa contoh masakan daerah kepenuhan ini. Apa masakan aslinya, masakan tradisionalnya. Nah, bisa kita sebutkan saja. Bisa kita bawa anak ke jalan ke pasar. Ayo nak, kita jalan ke pasar, beli makanan tradisional. Mulai dari kuenya, mulai dari gulai. Nah, itu dicari di pasar. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Ya, analogi, ya, analogi perjalanan ini untuk memahami itu. Jadi boleh belajar dibawa ke luar lingkungan. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Jadi tidak kita harus menyebut nama makanan asli kan dulu yang dikenal koke asal durian. Nah, tidak kita sebut. Nah, nanti kita bawa atau kita membuatnya. Nah, itulah dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu dikaitkan, itu yang diharapkan. Oke. Nah, setelah itu dalam membuat RPP setelah paham semuanya, jadi kita analogi perjalanan lagi dari buku tadi, kan dari buku ada materi ibu ya, dari buku materi itu baru apa saja yang ingin dicapai untuk apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu dari materi itu, ya itu dia. Yang contoh tadi kuliner itu, karena ibu dari dewasa kita contoh dengan kuliner yang mencakup apa saja makanan berat atau jajanan atau termasuk minuman dari seluruh Indonesia. Nah, kalau ngajar di kelas satu materi sebagai contoh matematika kelas 1 tadi mengajar menulis angka 1 sampai angka 5. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bermacam-macam ibu lakukan agar siswa tadi memahami dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa lain, tujuan yang ingin ibu capai, ya, itu berhasil. Nah, itu maksudnya ya. Baik, kita lanjut lagi.
kurikulum ini disinggung sedikit kan. Kurikulum Merdeka yang tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya. Bagaimana mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Itu tujuan akhirnya. Ya. Nah, tujuan akhir ini akan menjadi turunan ya kalimat CP atau capaian pembelajaran. Nah, dibagi beberapa fase. Kalau untuk SD kelas 1, kelas 2 itu Bapak Ibu pernah paham belum? Fase apa? Gitu. Kelas 1, kelas 2 dia terbagi kelas 1, kelas 2 satu fase. Mantap. Nah, hebat Ibu. Paham belum? Fase A. Kelas 3, kelas 4. Nah, fase B. Mantap. Nah, kelas 5, kelas 6 fase C. Kelas 7, kelas 8 terus Bu. Fase D sampai tingkat SMA. Fasenya itu kurikulum ini ya. Nah, fase ini menggambarkan materinya mendekati sama. Materi yang kadang mendekati sama. Ya. Nah, kelas 1, kelas 2 mereka harus memang memahami ya, intinya dapat menulis ya, membaca, menghitung. Itu kelas 1, kelas 2. Jadi kelas 1, kelas 2 ada pertanyaan kemarin, boleh tak Pak tinggal kelas? Menurut kurikulum ini tidak perlu tinggal kelas. Mengapa? Karena dia satu fase. Jadi, 1, 2. Jadi mampu Pak, yang mana tak dapat materi itu. Nah, di kelas 2 nanti harus terus dibimbing. Nah, itu ya. Harus terus dibimbing sehingga kurikulum yang ada itu tercapai. Nah, itu fasenya tak perlu naik tinggal. Ya. Nah, nanti kita lanjut ke fase berikutnya. Fase B, kelas 3, kelas 4. Itu diupayakan tidak ada anak tinggal. Lanjut. Fase B, ya. Kelas 3, kelas 4. Materinya mendekati sama. Ya. Jadi tidak perlu tinggal kelas di kelas 3 untuk naik kelas 4. Demikian juga fase C. Ya Pak instruktur ya. Nah, hebat anak semuanya satu kelas tuh. Di fase A. Sebagai contoh, fase A, batasan materi fase A itu menulis huruf sampai 500. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, menulis angka menurut sampai 500. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 500. Ya. Kelas 1 tidak selesai lah. Paham anak itu menulis urutan, dibalik pun dapatnya, dibalikkan. Turunkan dari 500 turun ke bawah, menurun, turun tangga namanya. 500, 499. Nah, paham semuanya. Nanti kelas 2 tinggal menambah pengembangannya saja. Nah, itu contohnya. Tapi kalau saya pahami kemarin Pak instruktur, memang dalam, memang banyak materi kurikulum Merdeka ini daripada kurikulum 2013. Memang dalam. Jadi saya waktu jadi kepala sekolah Pak Kapsek, saya tanya anak guru, tercapai no kurikulum? Ini sudah tercapai Pak. Berapa persen yang ketinggalan? 5% atau 10%. Apa materi yang tak bisa diajarkan? Sampai situ saya tanya. Ini materinya tentang matematika ini. Itu udah pasti kelas tingkat 2, maksudnya fase A kelas 1 kelas 2 kan? Jadi anak tetap naik nanti
Bapak atau Ibu meremedial. Semua materi harus tersampaikan. Ya, itu kewajiban guru. Remedial jadinya. Ya. Nah, remedial. Tapi untuk IPA IPS menjadi IPAS memang sedikit nampaknya materi, tapi pengembangannya luas. Ya. Itu untuk kelas 4. Ya, itu sebagai contoh. Nah, itulah yang perlu dipahami pastinya. Supaya lebih detail, Bapak Ibu jangan untuk kelas 1 sebagai contoh. Ini banyak contoh kelas 1 pakai saya. Nah, tentang pelajaran bahasa Indonesia jangan dipakai pendekatan inquiry. Nanti pun dengan anak dunia. Mungkin dia memang pendekatan saintifik, tapi jangan itu jadi dia dalam menulis puisi. Dia mengamati dulu, nanti baru inquiry ini mengamati ya. Iya. Mengamati batang pisang, setelah mengamati buatlah sebuah puisi. Jangan anak kelas 1 jangan itu ya, pengajaran sosial. Tapi untuk saintifiknya anak itu melalui gambar bercerita dia bisa menceritakan. Dibuat dulu ya gambarnya, nanti dia bercerita sudah mantap. Apabila siswa kelas 1 mampu dia menggambarkan apa yang dilihatnya. Berbeda dengan anak kelas 6 untuk materi dengan modul ajar bahasa Indonesia membuat puisi dengan pendekatan pembelajaran inquiry. Boleh Ibu Bapak bawa ke halaman sekolah. Anak-anak perhatikanlah pohon pisang atau bunga ini, kemudian buatlah sebuah deskripsi menjadi sebuah puisi. Menjadi sebuah puisi yang akan nanti kita presentasikan di kelas. Boleh. Anak kelas 1 jangan. Inquiry-nya tidak seperti itu, tapi dia dapat menyalurkan yang dilakukan, dilihatnya. Ya, oke. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan dalam membuat modul ajar atau RPT ya. Masalah tuh Pak itu PDNS PDNS karena PDNS ya sebagai ya. Kalau selesai membahas dalam minta umur gitu. Komunitas PDNS iya kan semua lu ada lamu udah goyang loh itu. Ini yang modal.